Oke, guys, hari ini hari Senin. Oke, sorry bentar. Ya, jadi hari Senin. Kebetulan hari ini saya sendirian. Kalau kemarin kita sama Fahrul bahas lebih banyak soal makro, hari ini kita coba masukin soal technical nih. Kira-kira IHSG di level segini sebenarnya udah mahal apa enggak ya? Atau sebenarnya kalau udah mahal, barang apa lagi yang kita bisa kita bisa lihat ya. Dari kota Singkawang hadir siap, mantap. Oke, jadi poin yang sebenarnya saya lihat ya secara global makro ya, sebenarnya IHSG ini kan sudah di level resistant area. Terus juga teman-teman kalau lihat ya, kita punya rupiah kita itu menguat signifikan lumayan banyak ya. Nah sekarang dengan kata lain berarti banyak barang yang udah mulai kemahalan ya, karena secara psikologis kalau level-level dengan resisten nih orang udah mulai panik. Oke, ini udah mulai kemahalan atau ini udah mulai orang-orang nggak lebih kayak lapar untuk makan lagi karena takutnya jangan-jangan yang kemarin nggak bisa break ya. Sementara ada beberapa agenda yang kita masih tunggu ya, apalagi ini masih pertengahan bulan ya. Sebenarnya kita masih di Agustus, tinggal 10 hari lagi ya sampai besok ya. Nah berarti kalau semuanya IHSG sekarang di tanggal 20 dan 10 hari sampai bulan September kita masih nunggu rate cut dari The Fed, berarti ada 10 hari chance market itu naik turun. Nah kira-kira baiknya kita lihat market atau lihat emiten yang mana. Nah kita sambil lihat ya, mungkin gak usah terlalu lama. Saya coba lihatkan technical chartnya. Nah ini nih teman-teman, kalau semuanya kita lihat ya dari ini rupiah ya, USD IDR ini menguatnya signifikan kenceng banget. Nah ini sebenarnya mungkin penguatan paling banyak daripada mata uang lainnya juga ya. Nah kalau teman-teman lihat hampir nggak pernah ya secara historical tuh rupiah kita menguat signifikan. Nah sekarang nih kalau dia menguat signifikan, dia mau menguat sampai mana atau sebenarnya mana batas paling bawahnya ya. Kalau kita lihat jauhnya ya atau dari majornya 15379 itu mungkin support kuat, itu support majornya. Berarti kalau semuanya ada perlambatan ya, mungkin berapa minggu depan, nah ini mungkin rupiah mulai akan stuck ya di sini ya. Nah, di sisi lain, kalau teman-teman lihat IHSG tuh hari ini ya sebenarnya buat all time high loh. Nah, kalau teman-teman lihat dari all time high-nya, ini kan sudah berapa kali nih? Nah, teman-teman lihat ya, 1, 2, 3, 4, berapa kali nih dia coba buat resisten, tapi barusan hari ini IHSG itu buat all time high. Ada tapinya nih, secara technical all time high yang dia buat tuh candlenya kecil ya. Lihat nih, teman-teman bisa lihat nih powernya segini kencang, ini power segini kencang. Tahu-tahu ini ada satu candle keluar merah, 2 candle merah. Hari ini keluar satu candle hijauan, dia punya candle nggak gitu besar signifikan ya. Nah, yang perlu dikhawatirkan adalah kalau semuanya ini IHSG udah mulai kelihatan mahal, atau secara psikologis orang menganggap ini mahal. Apa aja sih yang kemarin buat IHSG naik? Biasanya buat IHSG naik kan market big caps kayak banks lah, atau minimal S45 market big caps yang naik. Berarti kalau kita melihat atau sebenarnya kita berpendapat ini udah mulai mahal nih, nah berarti teman-teman bisa antisipasi barang-barang apa aja atau emiten-emiten apa aja yang kemungkinan akan koreksi dalam beberapa hari ke depan. Bukan berarti kemungkinan dia jadi downtrend ya, tapi mungkin akan ada koreksi sehat ya dari IHSG. Nah, by makro tim research kita, saya lupa ya angka precisenya, mungkin melihat IHSG ini secara ini ya, kita hitung IHSG-nya mungkin akhir tahun sampai 7.700 ya. Nanti kita akan koreksi atau lihat ini ya fundamental reportnya. Tapi yang jelas kita harus lihat nih agenda yang tadi besar kita lihat ya, September mungkin akan ada rate cut yang orang-orang mulai optimis rate cut bakal kejadian. Nah jangan sampai marketnya udah mulai price in dulu ya, berarti marketnya udah jalan dulu, waktunya rate cut tuh market malah ambil profit. Nah ini sebenarnya yang harus kita perhatiin. Nah sembari kita lihat itu ya, kira-kira kalau seumpamanya marketnya udah mulai tinggi, orang-orang pada kemana? Mungkin kalau orang-orang udah mulai tinggi akan switch tuh barang-barang dari yang kemarin udah naik duluan, cari barang-barang yang belum naik. Nah kira-kira barang apa yang belum naik? Nah lihat ya teman-teman ya, 1 minggu 2 minggu terakhir barang apa aja yang naik dan market big caps mana yang masih belum dapat naik. Itu mungkin akan jadi alternatif switchnya ini ya pelaku market. Nah berarti
harusnya kita lihat apa nih, bottoms up atau top down nih. Kalau dari view kita masih ngelihat salah satu sektor yang mungkin bisa jadi playout di tahun ini ya, 2025, salah satunya adalah oil sector ya. Nah itu ada banyak reason. Nah teman-teman bisa baca research report dari timnya Willy dari Trimegah Sekuritas. Nah sekarang kita coba lihat dari technicalnya dulu ya. Technical tadi ada lihat apa ya, aman gimana? Oke, aman, Techkim, BBKP. Oh ya, BBKP itu lumayan menarik tuh, saya juga mau bahas itu nanti itu. Oke, kita lihat dulu deh ASI. ASI ini sebenarnya kita suka sih teman-teman ya, tapi memang kemarin ya, tunggu, ASI ini kan kemarin udah naik dulu nih, kita nggak sempat rekomen juga, dan sebenarnya kenaikannya itu saya ngelihat minimal kan sampai closing gap area, ini udah hampir closing gap area. Jadi kalau mau masuk sekarang menurut saya sih tunggu aja koreksi pas IHSG-nya udah mulai mahal. Jadi kalau ada koreksi sehat barusan kita bisa lihat lagi ya. Mungkin hampir sama dengan Telkom ya, secara chart itu juga dia masih di bawah. Nah saya juga suka Telkom. I think kalau Telkom di 2850, 2930 ke bawah ini mungkin masih bisa di consider untuk masuk ya. Aman itu ada sih di stock picknya kita ngelihat, karena ini market capsnya lumayan gede ya. Kalau kemarin kan kita lebih ke defense, kira-kira mau ngapain nih ya, kita coba masukin ke Aman Mineral ya. Nah selain satu dia proxinya gold. Nah teman-teman kalau lihat gold ya, chartnya gold itu kemarin udah di ini ya, udah deket-deket resisten ya. Memang sih dia buat higher high, tapi dia nggak signifikan buat higher high, tapi tidak kelihatan kalau sebenarnya dia mau turun nih. So far kalau semuanya kita lihat data ke belakang dari Agustus sampai Desember itu si gold cenderung menguat. Sementara gold ini udah menguat dari Oktober 2023 nih, belum ada pullback. Nah best case scenario kalau semuanya tidak pullback ya, pas ada di bawah ya kita bisa cari itu momentum untuk masuk emiten-emiten yang gold proxy ya. Biasanya kalau orang-orang suka relate dia ke BRMS, salah satunya BRMS juga udah naik ya. Nah di sini juga kita bisa lihat ya, by technical dia memang ranging ya. Terus juga kita lihat fundamental, dia punya kapasitas produksi juga sebenarnya naik nih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya kayak Aman itu mungkin lumayan tinggi ya. BRMS juga mungkin bisa jadi bisa dikonsider lah. Menurut saya salah satu proxy yang lumayan kalau goldnya naik ya BRMS yang udah lama orang-orang nggak lihat ya. Apalagi ini udah mulai akumulasi cukup lama ya dari Oktober atau dari Februari 2024. Nah Pani ya, kalau teman-teman Pani sama ya, ini salah satu sektor favoritnya kita ya, Billy lah. Lalu dari teman-teman research ya, kita juga masih ngelihat long story growth-nya dari Pani masih banyak. Apalagi ini dalam waktu dekat kan kemarin dia adakan non preemptive ya, RI ya. Itu mungkin teman-teman bisa cobalah cari posisi, since dia masih ranging ini lebih gampang kita ikutin daripada sebenarnya dia lagi uptrend kita takut naik lagi. Terus kalau dia lagi downtrend kita lihat ini udah selesai nih trennya, mungkin teman-teman bisa consider. Inco juga ada di watchlist kita, dia dekat-dekat area support. Terus kita juga masih ngeliat indeksnya sebenarnya lumayan ya kalau untuk nickel ya. Inco, Antam itu masih ada di watchlist kita juga. Kita belum rekomend, tapi kalau sebenarnya kita mau consider untuk masuk di sini, risknya juga cuma 5-7%, ya harusnya juga masih boleh di consider. Brand juga hari ini ada chance dan news ya, mungkin dia akan bisa masuk FTSE ya, FTSE Index ya. Nah, technical teman-teman bisa ngelihat nih 11.250 ini kan sebenarnya area-area di mana dia bisa closing gap ya. Jadi kalau kemarin dari entry point kita itu kurang lebih upside 38% ya. Jadi teman-teman ukur aja kalau hari sekarang ini teman-teman mau masuk ya, jaga sampai maksimal di 72-75 ya, mungkin sekitar berapa nih 15-20%, 15-18% ya. Dibandingin upside-nya sebenarnya masih worth it apa enggak. Nah, cuan juga sama nih, ada juga di tempat kita. Kita masih ngelihat cuan by technical juga potensial upside-nya sampai ke 13.400 itu juga masih ada. Nah menurut saya juga masih worth it untuk dikoleksi kalau untuk cuan ya.
Terus kita lihat lagi BBKP, itu saya juga lihat tuh BBKP. Kalau tekim saya nggak begitu suka sih sebenarnya ya. Saya lebih ngelihat BBKP-nya kalau dibanding pilih dua ya. Nah BBKP dia juga dari low base banget. Terus dia sebentar. Dari low base banget. Terus teman-teman juga ngelihat dia ada potensial reversal. Harusnya dari BBKP ini kalau seumpamanya sebentar ya. Oke, nah kalau kita lihat dari BBKP ya cari aja pullback. Kalau semuanya dapat pullback, teman-teman lebih worth it untuk bet ke sini karena downside-nya mungkin sampai 50. Oke, itu untuk BBKP aman tadi udah dibahas. Terus oke, kita lihat lagi ya, apa lagi ya. Cepin ya. Cepin ini sebenarnya chart West itu somehow cukup menarik, tapi dia geraknya lambat banget 9%. Nah, worth it nggak untuk teman-teman masuk ke 9% di Cepin ini? Kalau saya lebih suka barang-barang yang lebih gesit ya, apalagi sekarang marketnya udah mulai tinggi ya. Nah sekarang cari kalau teman-teman mau ya, cari blue chip yang masih di bawah, masih rendah ya, itu mungkin lebih worth to buy, worth to betting ya gitu. Oke, coba kita lihat lagi apa lagi ya. ISAT itu juga masih di bawah, kemarin pullbacknya lumayan dalam juga ya teman-teman ya, pergerakan ranging kayak gini. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman mau masuk ya cari risk yang lebih kecil aja, 10.700 something itu mungkin ya kita masih boleh lah. Nah kalau semuanya KKGI itu saya suka. Nah KKGI mungkin di 57590 selama dia nggak break trendnya, selama dia structure marketnya masih rapi, menurut saya any lower pullback itu mungkin teman-teman bisa consider ya. Ada lagi mungkin apa ya, BSSR ya, saya masih suka juga. Udah closing gap BSSR ya. Terus apa lagi ya, Kepik. Wah ini lagi rame ya di retail, dia naiknya kenceng banget. Kalau begini saya biasanya kalau udah ketinggalan saya cari barang lain sih. Arko juga sebenarnya kita lagi cari pullback ya kalau mau entry points. Terus apa lagi ya, jarang ya belakangan yang tanya barang-barang goib ya. Barusan hari ini nih lumayan banyak nih barang-barang beginian ya. Oke, tadi BABP bad technical sebenarnya saya nggak begitu suka, kurang begitu ideal. I think kalau saya punya saya taking profit. Terus kalau BBRI, nah BBRI ya, tadi kita bicara di awal momentum yang masih kita tunggu ya. Yang paling dekat mungkin lebih ke red cut ya, red cut sentiment yang harusnya kejadian di bulan September ya. Nah, once itu red cut kejadian, sebenarnya lebih benefit ke bank-bank yang UMKM ini ya, salah satunya BBRI ya. Nah menurut saya kalau semuanya itu nanti dekat-dekat sana pas ada pullback ya, atau sebenarnya kita udah yakin bakal jadi red cut nih, otomatis ya any pullback yang teman-teman bisa ambil sebenarnya bonus ya, karena kita dapat risiko yang lebih kecil ya. Nah tinggal BBCA versus BBRI gimana biasanya ya. Nah BBCA-nya teman-teman kalau lihat ya, upside-nya kan lebih bagus di BBRI kalau sebenarnya red cut ya. Nah BBCA juga dia udah naik dulu, dia nggak bahkan turun ya. Tinggal kalau kita mau lihat upside mana yang lebih banyak naiknya ya, cari upside-nya yang masih dari downside, dari low base ya. Salah satunya menurut saya ya BBRI. Nah teman-teman boleh juga kalau pas ada di harga bawah ya. Terus ada Adaro juga kita masih suka, tapi kita masih belum cari entry point lagi. Kalau sementara kalau Adaro biarin ini aja sih, biarin trailing stop aja gitu. BBRI, terus apa lagi, rokok cuma satu ya, mungkin kayak HMSP ya, menurut saya yang masih menarik ya. Kalau HMSP ada di 660 680. Kenapa lebih menarik HMSP? Karena saya masih ngeliat secara teknikal gap area di 855 itu akan bisa ketutup ya kalau dia naik. Nah tapi hari ini udah naik 15% nih. Nah kalau 15% kita masih berharap dia turun ke bawah sini, berarti nanti turunnya seperti apa? Turunnya pelan-pelan atau turunnya cepat? Kalau turunnya cepat sebenarnya nggak begitu
ideal untuk pullback yang cepat. Tapi kalau turunnya pelan-pelan, berarti teman-temannya kan nggak masuknya sekarang gitu. Nah ini kalau semuanya HMSP. Tapi GGRM-nya juga masih di bawah. Ya, GGRM-nya juga masih di bawah. But secara teknikal mungkin lebih kelihatan downtrend GGRM ya daripada HMSP. Nah teman-teman lihat ya, lebih landai punya HMSP ya. Gudang garam ada potensi naik? Ya, ada potensi naik. Menurut saya sampai 1775 itu mungkin ada potensi kenaikan. Oke, kita cari lain apa ya? BBCA tadi dibahas, BSSR tadi dibahas. Terus kita cari lagi apa nih? Blue chip Inco MDK masih low. Oke, kalau kita lihat MDK juga kita masih suka ya, tapi mungkin agak panjang ya karena dia memang karakternya agak slow. Nah, teman-teman kalau masuk di sini sebenarnya downside-nya juga nggak besar. Kalau teman-teman mau masuk ya, harga-harga sekarang sebenarnya bisa. Excel ya, kalau bicara Excel ini lebih karena ke corporate action yang bakal dia buat sama friend ya. Nah mungkin teman-teman bisa manfaatkan pas harganya di bawah ya. Harga-harga sekarang ya boleh consider. Indi juga coal related, menurut saya juga bergeraknya masih ranging, tapi ada gap area nih dari sini ya. Kalau semuanya teman masuk, kalau kita masuk harga sekarang tuh lumayan tinggi, menurut saya lebih wise kalau masuknya pas di 1330 1365 ya. Arto, bank-bank digital nih lumayan ya sebenarnya ya. Arto di harga bawah ya, kalau saya 2520 sampai 2600 ya kalau mau masuk. Terus ada satu lagi nih temannya dia ya, BBYB juga sebenarnya menarik ya, movementnya juga lebih banyak upside-nya kalau ya dari technical sini. Menurut saya BBYB juga boleh consider sih. Ahab, waduh ini watchlist-nya kok mirip-mirip ya. Ahab, yes Ahab, structure marketnya juga masih belum break. Seenggak-enggaknya kita masih ngelihat ya, dia masih stabil buat higher low ya. Jadi kalau menurut saya, kalau dia ada pullback ya kita boleh consider untuk masuk. Auto saya nggak begitu suka nih kalau auto ya. Ini kan dia kenceng banget turun ya. Ini lebih ke bakal potensial dia ranging ya. MTech-nya ya belum dulu. Kalau MTech WiFi udah naik dulu nih. Kalau WiFi udah tinggi tuh. MIDI pergerakannya juga slow. Ini mungkin kelihatannya dia akan pullback juga lebih dalam ke 406. Nah mungkin kalau mau masuk sana boleh. Ada juga di kita punya stock pick. Dari Tugu juga lumayan tinggi harga sekarang. Ini kayaknya tanyanya banyak banget nih. Satu saham satu kampung diborong ya. MAPI juga kita masih ada. Kita masih ngeliat ranging area juga masih menarik. Terus kita mau ngeliat apa lagi ya. BNLI ini jarang-jarang banget yang tanya soal BNLI ya. Saya nggak begitu suka sih kalau chart seperti ini ya. BRPT ya ini ya, barang-barangnya Pak Prayogo punya. Kita juga ada rekomendasikan BRPT itu di 950 sampai 1050. Kita ada masuk kurang lebih di area situ ya teman-teman ya. Tapi mungkin kita expect cuma sampai 1085 ya. Bovin by technical potensial reversal, cuma tinggal cari entry point aja kalau pas dia ada pullback. TAPG pullback, yes TAPG. Sebenarnya yang model-model kayak ini ya, sawit-sawitan ini lumayan banyak yang menarik sih ya teman-teman ya. Cuman concernnya cuman sawit ini biasanya terlalu banyak intervensi dari pemerintah. Yang pertama, yang kedua juga size-nya juga nggak gitu gede juga ya buat fun-fun ya. Jadi mungkin kalau dibandingin kayak komoditi lain, sebenarnya komoditas lain lebih gampang, orang-orang lebih ini ya, lebih gampang confident masuk ke sana. Kayak coal atau semuanya kayak nickel. Nah ini sih saham capek ya, naik turun nggak jelas, teknikalnya juga nggak tahu mau naik atau mau turun, tapi yang jelas pergerakannya lebih kayak ranging ya. Ini sebenarnya nggak begitu favorable kalau pergerakan rangingnya ke bawah. Kalau menurut saya cari yang lain. Toba juga udah naik kenceng kalau seperti ini masuknya sih lumayan gambling ya. Menurut saya skip, cari yang lain dulu.
AALI ya. Nah ini belum dulu deh kalau ALI. GJTL harusnya udah mulai mahal ya. Dia ranging ini harusnya udah bisa taking profit nggak lama lagi. INTP ini juga belum reversal. ERA itu juga ada di tempatnya kita, stok kita ya. ERA kita akan keluarin besok ya di 406 sampai 420. Nah itu secara structure market juga masih menarik. Kita juga masih believe dari retail sektor ini juga dengan adanya yang kemarinnya project jangka panjangnya Pak Prabowo itu sebenarnya memberi ruang buat orang-orang untuk spend lebih ya. Nah otomatis retail ini jadi dapat angin segar. Nah ERA by technical juga sebenarnya dia cukup stabil buat structure marketnya cukup rapi, harusnya juga bisa kita consider di ERA. BBTN ini juga kita ada harga-harga sekarang sebenarnya kalau mau collect masih bisa. Terus apa lagi ya, NICL ini juga lama nih nggak lihat nih NICL ya oke lah, ini juga masih boleh pas ada pullback ya, mungkin di 254 ke bawah itu mungkin boleh consider ya 254, kalau bisa dapat 233 even better. Saratoga bisa ke 1900 enggak? Jawabannya selalu bisa, tapi nggak tahu kapan ya. Oke, 1900 itu gampang banget ya. Kalau kemarin tuh paling tingginya berapa tuh? 1865. Ini sebenarnya bisa aja, tapi di 1900 ini kan level-level psikologis ya teman-teman ya. Jadi kalau pas ada aksi profit taking di sini ya mungkin teman-teman harusnya kalau belum punya ya consider masuknya nanti aja gitu. Energi. Oke, energi juga pergerakannya masih ranging ya. Cari di bawah aja kalau mau masuk energi. Elsa kita juga masih suka ya. Salah satu proxy oil yang kita suka ya Wintermar, Medco, Elsa itu ada di report kita. Teman-teman boleh baca ya. Elsa juga ada di kita punya stock pick ya. Kita masih belum entry juga. Kita masih berharap itu ada retesting di area 472 454 ya kalau mau entry supaya risknya jadi lebih kecil. Suri, waduh. Ini barang-barang begini ya. Nggak dulu deh kalau Suri. PSAB. Ini lumayan sebenarnya. Kalau mau masuk technical ya, sebenarnya selama dia nggak patah tren, tapi jangan lupa ya ini pergerakannya udah mulai pelan-pelan ya. Kalau semuanya mau masuk ini ya pastiin teman-teman pasang stop lossnya just in case dia nggak kuat naik. CASS. Nah ini barangnya KRL ini. Ya, kalau CSS kita juga pernah mention, tapi memang ini kan size-nya lumayan kecil ya teman-teman ya. Turnover nggak gitu gede. Terus juga kita lihat ada gap area. Kalau saya tetap akan lebih suka tunggu dia di gap area daripada masuk harga sekarang. TPMA juga kita masih lihat menarik, ada juga di stock pick kita. Area-area ini juga area-area dekat entry points, jadi teman-teman juga boleh kalau masuk di sini. Terus Wika itu juga sebenarnya udah naik kencang kemarin ya. Yang masih menurut kita masih menarik itu Total. Nah Total ini juga teman-teman bisa consider untuk masuk kalau Total. Terus kalau semuanya wetonnya mungkin lebih karena ini ya Wika-nya naik ya, tapi ya pergerakannya hampir sama lah Wika weton, cari pullback barusan bisa masuk. ACST ya oke lah, hampir semua construction ya. ACST 114 sampai berapa 118 coba mulai entry. Terus kalau bumi itu ranging juga pergerakannya, seingat saya ya pergerakan di sini doang ya. Menurut saya kalau ya harusnya orang taking profit udah 18% ya. Terus Dewa juga pergerakannya ranging, boring juga pergerakannya ya. Cuman sebisa mungkin kalau kayak Dewa nih cari entry point yang serendah mungkin teman-teman. 60 63 itu mungkin lebih menarik. Elite. Oke, Elite ini juga pergerakannya terlalu ranging, nggak begitu menarik menurut saya. Kalau SMGR
SMGR secara structure market ini juga masih ada potensial dia reversal, tapi bisa aja dia ranging ya, but yang jelas sekarang belum ada clear reversal dari SMGR sih. Is Hardware ya, kalau kita bicara Is Hardware ini bakal ganti nama ya, ini kan sudah aspirasi hidup Indonesia ya, jadi menurut saya ya dengan ganti namanya dia sebenarnya nggak signifikan mempengaruhi dia punya kinerja perusahaan, karena sebenarnya dia udah punya market sendiri itu. Nanti kalau teman-teman lihat ya, for now ini sebenarnya masih downtrend ya, belum ada clear reversal. Kita tunggu dulu aja untuk sementara, nggak usah terlalu agresif di sini. Tunggu reversal, cari barang lain dulu deh kalau ini ya. Tower ini udah mulai pelan pergerakannya teman-teman ya. Saya berharap dia turun dulu kalau untuk tower. Terus apa lagi ya, JARR, waduh nggak deh kalau barang-barang ini. Nah jadi teman-teman ya, banyak juga ya yang sebenarnya kita udah bahas. Menurut saya kalau seumpamanya, wah barangnya yang begini-begini dong, yang kanter. Oke. UNTR maksudnya ya, pergerakannya juga ranging ya. Nah kalau dari kita, kita masih lihat AHAB ini menarik. Coba kalau kita harta, ini juga ranging. Terus kita masih ngelihat PNLF itu juga masih ada di stock pick kita, agak lemot ya. Tapi kita masih ngelihat secara structure nggak break ya. Kita masih ngelihat ini masih jadi entry point yang menarik ya. Velom juga masih ada di kita punya watchlist, tapi kita nggak masukin ke stock pick kita. Elsa salah satu yang masih ada di kita juga. Medco teman-teman kalau mau lihat reportnya dari Alpinus itu teman-teman bisa baca di report juga barusan keluar kemarin. Dari Era itu juga sebenarnya masih di tempat kita juga ada. Terus Pani obviously kita juga suka ya, secara technical, secara fundamental semuanya masih inline. MDKA juga masih murah ya sebenarnya, harga-harga sekarang ya, tapi mungkin waktu tunggunya agak lama. Gajah Tunggal itu juga udah mulai taking profit harusnya. TOTL mungkin bisa cari entry points. Lalu dari MIDI ya, mungkin agak pelan pergerakannya. Terus PTBA itu kita juga ada di stock pick kita, dengan harapan dia closing gap ya. Memang pelan ya, 14% ya, tapi kita nggak tahu ini berapa lama ya. Terus Inco masih ada di watchlist kita, belum masuk stock pick kita juga. TPMA juga bisa masih teman-teman pantau untuk entry points ya. Lalu ada BRPT juga masih ada stok pick kita. MAPI juga masih ada stok pick kita. Kita masih ngeliat ini rangingnya masih cukup menarik. ADMR juga masih ada stok pick kita, karena sekarang kita melihat downside-nya udah lebih kecil sebenarnya. Nah terus kalau lainnya kita masih ngeliat brand itu juga potensi dia closing gap area ya. Terus ada Rose seperti tadi ya, kita masih nunggu. Mungkin ESA yang masih di watchlist kita belum call sama sekali. Yang terakhir Aman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman summary harusnya udah banyak ya stock picknya kalau kita mau lihat 1 minggu ke depan. Tapi yang paling penting kita sorotin ya teman-teman ya, sebenarnya kalau dari ISG ini udah mulai tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada beberapa aksi profit taking sementara, sebenarnya itu profit taking wajar ya. Apalagi kita masih nunggu untuk keputusan The Fed ini nanti seperti apa ya. Jackson Hole juga masih menarik untuk dilihat. Jadi anyway teman-teman, mungkin itu dulu sih. Since kita lebih banyak soal technical ya, lebih banyak apa ya, kita masih lebih banyak maintain stock pick kita yang ada di terima stock pick ya. So far kita masih ngelihat kalau untuk jangka panjang tadi di oil sector itu masih ada room untuk grow. Terus mungkin kita masih ngelihat kalau yang bottom up-nya mungkin kayak Pani itu kita masih suka juga, sama retailer sih. Jadi itu aja sih mungkin teman-teman ya. Oke. Mungkin itu dulu kita punya market update hari ini. Untuk market update besok hari Rabu akan dibawa sama Glenn. Teman-teman jangan lupa pantau terus di MyDesk. Oke, see you next week teman-teman.